Shalom. Sekali lagi shalom. Orang yang berkati Tuhan saja semuanya bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Serukan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin saudara. Amin. Siang hari ini mari kita datang dengan hati yang haus dan rindu akan hadirat Tuhan. Yang rindu lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Mari Bapak Ibu kita akan masuk dalam doa syafaat. Kami bersyukur ya Bapa, pada siang hari ini kami ada di rumah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat berkat yang kami terima. Kami bersyukur buat anugerah yang kami terima. Kami bersyukur buat kekuatan yang Tuhan berikan sepanjang minggu ini ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa. Dan pada hari ini kami datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami sepakat dan berdoa untuk gembala pembina kami dan wakilnya. Gembala rayon kami dan wakilnya. Gembala kami di tempat ini beserta dengan wakilnya. Mari Tuhan berkati. Apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan yang Kau buat berhasil ya Bapa. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Berikan kesehatan, kekuatan dari anak cucu mantu ya Bapa. Semua Tuhan Kau berkati. Kau berikan kesehatan, kekuatan yang berlimpah ya Tuhan. Apabila hamba-Mu ini pada hari ini melayani Engkau, ada sesuatu yang terjadi. Ada kuasa Tuhan yang terjadi. Setiap firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi yang mendengarkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau berikan hikmat pewahyuan yang selalu baru ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa untuk bangsa kita. Terima kasih buat bangsa Indonesia ya Tuhan. Bangsa Indonesia ada di hati-Mu. Bangsa Indonesia ada di hati-Mu ya Bapa. Damai sejahtera Allah turun buat bangsa kami. Kami berdoa untuk bangsa kami, para pemimpin bangsa kami. Mari Yesus Kau yang akan memberkati dari presiden, wakil presiden sampai para menteri, sampai RT RW yang terendah sekalipun. Mari Tuhan Kau berikan rasa takut akan Engkau. Untuk pemimpin yang baru, mari Tuhan juga berikan kekuatan, hikmat-Mu, pewahyuan-Mu yang baru untuk menjalankan roda pemerintahan bangsa kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat bangsa kami ya Bapa. Terima kasih juga buat kota Depok di mana kami boleh beribadah. Terima kasih ya Bapa, biarlah banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk ibadah yang ketiga. Mari Yesus, urapan-Mu ada di tempat ini. Kuasa-Mu ada di tempat ini. Jemaat-Mu yang datang mengalami kelemahan tubuh, mari Tuhan jamah ya Bapa. Disembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami jalan buntu, mari Tuhan buka jalan. Kami hanya mau berharap kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu ada di tempat ini. Urapan-Mu ada di tempat ini. Kekuatan yang baru selalu Kau berikan kepada kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Supaya firman itu boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berikan roh kami, sukacita kami untuk kami boleh memuji dan menyembah nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih.
lagi saudara katakan ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu mengubah. Kau memilihku. Terima kasih Tuhan. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan. Mari lebih lagi sembah Tuhan, katakan Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Jemaat Tuhan saja katakan, Yesus pegang. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Mari Engkau yang mau lebih lagi berserah buat Tuhan, katakan Yesus pegang. Kami tahu hari demi hari hidup kami Tuhan, boleh kami lalui semua karena Tuhan Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan Tuhan. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang tangan kami Tuhan. Tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku.
selamanya. Kaulah satu-satunya, Kau segalanya bagi kami, Tuhanku. Allahku yang ku percayai. Untuk selama-lamanya Tuhan, biar nama-Mu yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Sembah Dia, sembah Dia, tinggikan namanya. Terus sembah Tuhan, terus sembah Dia. Kami sembah Engkau Tuhan. Tetap sembah Dia. Mari naikkan syukur atas setiap kebaikan Tuhan, saudara. Kau baik Tuhan, amat baik dalam hidup kami. Tercurah di tempat ini Tuhan. Let it rain. Hadirat-Mu nyata di tempat ini, melawat setiap kami, melawat bangsa kami, melawat kota kami. Let it rain.
Mari angkat kedua tanganmu tinggi, saudara, katakan. Let it rain. Mengalir di tempat ini Tuhan. Let it rain. Let it rain. Ooh. Open the floodgates of heaven in this place. Let it rain. Let it rain. Let it rain. Dengan segenap hatimu lebih lagi. Mari yang merindukan Tuhan, come on. Kami perlu Kau Tuhan. Menjamah setiap kami, menjamah keluarga demi keluarga, menjamah kota kami, menjamah bangsa kami Tuhan. Let it rain, let it rain, let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Kami percaya hujan pertobatan, hujan keselamatan itu terjadi buat kota kami, buat bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan lewat hari-hari hidup kami, lebih lagi kami menyatakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus teramat baik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan soang-soang bagi Tuhan kita, come on. Dia Tuhan tetap baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita, come on. Woo! Selama-lamanya Dia Tuhan tetap baik, amin. Sama-sama katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan
tangan kita dua-duanya tinggi saudara. Come on. Hey. Allah yang peliharaku. Syukur bagi namamu Tuhan. Syukur. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Hey. Bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. Sampai selama-lamanya, men. Selamanya. Saudara percaya? Dulu sekarang sampai selamanya katakan. Selamanya. Haleluya. Kalau dia Tuhan yang dulu pernah tolong kita, saudara percaya sekarang dia sanggup tolong kita. Dan di depan juga Tuhan sanggup menolong hidup kita. Amin. Berikan tepuk tangan saya bagi Tuhan. Come on. Woo. Boleh berikan tepuk tangan sama-sama di atas kepala kita. Come on. Oh. Karena kasih-Mu sungguh besar buat setiap kami Tuhan. Sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan sekali lagi katakan kasih. Kasih yang begitu besar, come on. Lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan, sama-sama katakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu di
kita luar biasa, amin. Jemaat silakan duduk kembali. Ada beberapa pengumuman saudara. Ulang tahun GB Sawangan ke-31 di bulan ini. Ibadah minggu depan tanggal 19 Mei 2024 khusus ibadah 2. Dan juga ibadah 3, parkiran motor akan dipindah ke halaman sekolah minggu. Jadi buat Bapak Ibu yang bawa motor, minggu depan di ibadah ini, parkir dipindahkan ke halaman sekolah minggu. Apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir? Jika ada, oke. Selamat datang Pak. Minggu depan bisa sama-sama lagi dengan kita di tempat ini. Haleluya jemaat Tuhan, saat ini kita mau berdoa buat persembahan. Siapkan persembahan saudara. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih banyak. Kalau sampai hari ini Tuhan mempercayakan kami dengan berkat-berkat tiada tara. Termasuk nafas kehidupan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan buat setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Bapak terima kasih banyak untuk hadirat-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Dan kami percaya kekuatan dan damai sejahtera yang daripada Tuhan sudah jadi bagian hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik itu persembahan buah sulung, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, maupun persembahan khusus lainnya ya Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap orang yang memberi, Tuhan yang memberkati setiap orang yang mengelola Tuhan. Biar semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami berada di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan, usaha kami, keuangan kami, pekerjaan kami, pasti diberkati Tuhan. Dan jadikan kami juga saluran berkat-Mu buat setiap orang yang ada sekeliling kami ya Tuhan. Biar kami menjadi surat Kristus yang terbuka. Dan lebih daripada itu bukan cuma uang yang kami bawa. Tapi biar hidup kami Engkau dapati kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang siap memberi sama-sama kita katakan. Amin. Sambil saudara memberi kita akan saksikan IRC News berikut ini. Shalom IRC Family, bagaimana kabarnya? Saya yakin bahwa Tuhan telah memberikan kasih-Nya yang berlimpah kepada kita semua, sehingga kita siap untuk meraih kemenangan. Mari kita simak beberapa informasi penting mengenai IRC Sawangan minggu ini. Podcast Mulai Dari Nol, minggu ini akan membahas mengenai perjalanan dari nol dalam karir dan pelayanan seorang Echa Somantri. Saksikan podcastnya 21 Mei jam 7 malam di YouTube IRC Sawangan. Mari temukan keluarga baru dan komunitas yang membangun di IRC Co yang sesuai dengan wilayah tinggal Anda. Scan barcode di samping untuk bergabung. Mari kita doa bersama di Morning with Holy Spirit bersama Pastor Iza Solihin di hari Kamis tanggal 23 Mei jam 5 pagi di IRC Sawangan. Elroy Dance Crew akan mengadakan workshop penari yang dilakukan pada hari Kamis 23 Mei jam 9 pagi di IRC Hall. Workshop ini terbuka untuk umum dan gratis dengan Ciolanda. Scan barcode di samping ini untuk mendaftar. Ibadah Nias akan kembali dilakukan di hari Sabtu 25 Mei jam 6 sore di ruangan Kids Church yang akan dilayani oleh Pastor Yodian Rumpuin. Selain itu, IRC Sawangan juga mempunyai rumah doa yang diadakan setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 12 siang di ruangan GC. Jika IRC Family memiliki pokok doa, bisa langsung scan barcode di samping ini. Nanti kami akan mendoakan bersama-sama di rumah doa. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Pastor Sandy Sujak pada ibadah jam 7, 9.30, jam 12, jam 2.32, dan jam 5. Pastikan IRC Family untuk ikut beribadah dan mengalami hadirat Tuhan. Yuk ikutin Instagram @IRC_Sawangan untuk mendapatkan info terbaru mengenai gereja kita. Jangan lupa juga untuk IRC Family untuk subscribe di YouTube channel IRC Sawangan.
Nyalakan lonceng notifikasi dan share ibadah hari ini ke teman, keluarga, dan dimanapun mereka berada. Mari kita dukung dan bantu UMKM melalui IRC Care dengan pesan makanan untuk ibadahku, ucapan syukur, ulang tahun, dan lainnya. Scan di samping ini untuk memesan atau informasi lebih lanjut. Sekian informasi penting yang harus diperhatikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Kau yang pegang hidup kami Tuhan, Kau membuat yang membelah laut, yang teduhkan badai, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Hidupku yang buka jalan bagiku. Kau membuat, Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini. Terima kasih hadirat-Mu itu lebih daripada apapun juga Tuhan. Aku bersyukur bahwa dalam setiap ibadah-ibadah kami Engkau hadir, menjamah, memulihkan, bahkan menyembuhkan kami. Tuhan biarlah siang hari ini berbicara bagi setiap kami Tuhan. Berbicaralah seperti seorang sahabat yang menumpahkan isi hatinya. Tidak ada yang ditutup-tutupi Tuhan. Oleh karena itu
Roh Kudus, kami buka hati kami untuk mengizinkan Kau bekerja. Tuhan, hamba-Mu ini terbatas oleh perkataan, terbatas oleh waktu, terbatas oleh kemampuan. Bahkan setiap kami yang mendengar juga seringkali terbatas oleh pikiran kami. Tapi aku selalu bersyukur bahwa Roh-Mu tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun. Biar Roh Kudus itu yang mengajar kami, memberikan kami pengertian melebihi kemampuan otak kami untuk mengerti. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Silahkan duduk. Temenin saya. Shalom saudara. Puji nama Tuhan, senang sekali saya hadir di tempat ini bisa berbagi kebenaran firman Tuhan buat saudara. Terima kasih, hatur nuhun buat Kang Riza, tim pastoral dan semuanya. Saya kemarin di WA sama Kang Riza saudara. Katanya ngomong bahasa Sunda katanya. Soalnya orang di sini sudah mulai jago bahasa Sunda. Tapi kalau saya ngomong bahasa Sunda nanti pabelit saudara. Oke. Saudara, sepanjang bulan ini saya coba dengarkan gembala saudara sampaikan apa, dan bulan ini adalah bulan visi buat saudara. Saudara yang hadir minggu lalu, amin. Di mana saya dengarkan gembala saudara berbicara bahwa minggu lalu Kang Risa berbicara tentang together better. Bagaimana saudara dalam kebersamaan sungguh Tuhan bisa bekerja secara luar biasa, amin. Dan izinkan saudara hari ini saya melanjutkan apa yang gembala saudara sampaikan. Kalau saudara suka tema, hari ini saya akan berbicara tentang why together. Kenapa kita perlu bersama. Mungkin banyak saudara yang hadir di tempat ini, saudara berkata begini. Ya sudahlah, yang penting Pak Pendeta ke gereja itu saya tiap minggu hadir. Yang penting saya taat firman Tuhan. Yang penting saya lakukan firman. Itu udah cukup. Mungkin saudara berpikir bahwa ke gereja hanya seperti itu. Tapi izinkan hari ini saudara biar Roh Kudus membuka mata hatimu. Dan melihat bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga bukan hanya perlu beribadah secara korporat seperti ini. Tapi kita perlu komunitas di mana kita bisa tumbuh bersama dan berjalan bersama. Amin. Oke, slide bisa masuk langsung ke yang seseorang, someone. Saudara, satu hari saya sedang ngobrol dengan teman saya. Dia adalah seorang, bisa next terus, langsung ke seseorang. Oke, di belakang sana beda ya, oke. Satu hari saudara, saya sedang ngobrol dengan teman saya. Dan dia bilang begini, hari-hari ini gereja, apalagi generasi muda, itu perlu dua hal. Yang pertama, dia tuh perlu someone, seseorang. Generasi ini perlu seseorang, saudara, dia bapak rohani, mentor rohani, atau teman rohani namanya. Saudara sadar nggak, kita nih perlu seseorang yang bisa jadi role model, teladan. Amin saudara. Kita perlu seseorang yang bisa terima kita apa adanya. Kita perlu seseorang yang bisa kita percaya, dan kita perlu seseorang yang jadi storyteller, yang menceritakan tentang kebesaran Tuhan, pekerjaan Tuhan dalam hidupnya sehingga kita yang lama dikuatkan. COVID kemarin mengajar bahwa tidak ada satupun dari kita yang bisa berjalan sendiri. Kita perlu teman. Di saat lemah, di saat saudara gagal, di saat saudara gak ngerti mau ngapain, saudara perlu teman yang jalan sama-sama dengan engkau. Yang teman yang mungkin mengulurkan tanganmu ketika kamu lemah. Bahkan ketika kamu kehilangan iman. Saudara perlu melihat seseorang yang susahnya sama-sama kita. Tapi dia masih bisa percaya sama Tuhan. Masalahnya lebih besar dari kita. Tapi dia apa? Bisa tetap percaya sama Tuhan. Kita perlu seseorang. Tapi saudara yang kedua, dia bilang, gereja itu perlu someplace. Ini kata-katanya saya gak rubah, saya copy banget saudara. Next. Perlu someplace, perlu sebuah tempat. Perlu keluarga rohani, saudara. Perlu komunitas rohani di mana di tempat itu, saudara merasa nyaman. Saudara merasa secure, aman. Saudara merasa diterima, dan saudara tempat itu selalu ada buat saudara. Saudara di tempat ini, saudara hanya corporate, saudara ya. Saudara sama-sama, saudara gak kenal kiri saudara gak kenal kanan saudara gak tahu hidup mereka. Bahkan saudara, kalaupun maaf ya saudara sakit,
Kiri saudara nggak tahu saudara sakit. Saudara lagi struggle punya masalah. Kanan saudara juga nggak ngerti saudara. Satu hari teman saya bilang begini. Saudara punya komunitas apa enggak? Saya nggak tahu. Tapi dia bilang begini. Kalau kamu punya komunitas. Sampai kamu bisa ngomong. Gua nih kalau lihat ini. Gua nih nggak tahan gue bisa jatuh. Gua nih kelemahannya nih cewek banget bro. Waduh kalau gua nih. Masalah uang gua kuat. Misalnya saudara. Masalah tahta gue oke. Tapi kalau masalah wanita gue sering jatuh. Kalau saudara bisa ketemu orang. Ketemu komunitas yang saudara bisa ngomong apa adanya seperti itu komunitas sehat. Masalahnya sekarang di gereja semua pakai topeng. Saudara saudara mengharapkan orang yang berdiri di depan saudara ini Superman. Halo. Jadi pendeta tuh susah banget saudara. Gendut dikit, kurang puasa. Kurus, gak diberkati. Pakai barang murah, salah saudara. Pakai barang mahal, masuk saudara. Pastor Mamon. Serba sulit saudara. Dan kita gak bisa saudara ya. Kalau saudara pemimpin, saudara gembala, saudara di depan dia bilang gini, bro. Saudara, hari ini sebetulnya saya ini gak bisa khotbah banget nih. Saya ini lagi punya masalah. Aku ini lagi berat. Wah, kalau pendeta yang khotbah ngomong gitu selalu bilang, ini pendeta kurang doa nih. Kayaknya kurang bahasa roh, gak pernah puasa kali. Tapi saudara, disitulah namanya tempat komunitas. Yang saudara perlu pertanyakan sama dirimu hari ini. Saudara di tempat ini, saudara berjemaat atau saudara jadikan tempat ini rumah. Beda loh. Jemaat artinya apa? Saudara tiap minggu cuma cukup duduk. Saudara muji nyembah Tuhan, saudara dengar firman, saudara bahkan kasih persembahan dan saudara pulang. Tapi saudara tahu rumah, kalau saudara jadikan tempat ini rumah, itu sekedar daripada berjemaat. Artinya apa? Saudara taruh hidupmu di situ. Artinya apa? Saudara jalan sama-sama dan saudara tumbuh sama-sama. Itu komunitas saudara. Itu adalah tempat di mana saudara walking together, jalan sama-sama. Besar sama-sama, bahkan tua sama-sama. Dan saudara tumbuh sama-sama. Saudara tumbuh dalam kerohanianmu. Tumbuh dalam karaktermu. Tumbuh dalam pengenalanmu akan Tuhan saudara. Makanya hari ini saya akan coba bukakan sama saudara. Kenapa together itu penting saudara. Kita akan lihat saudara. Coba the next. Next lagi. Saya nggak akan bahas ini. Nah, saudara perlu satu tempat. Namanya komunitas. Saudara percayalah sama saya. Tidak ada satupun di saudara di sini yang bisa hidup sendiri. Saudara perlu komunitas. Karena komunitas ada environment, tempat di mana saudara bertumbuh. Saudara untuk sabar, saudara bukan ikut 10 sesi kelas tentang kesabaran. Waktu saudara digampar, nah saudara tahu sabar apa enggak dirimu. Loh, betul lah saudara. Dan kalau saudara sendirian di hutan, di gua, saudara bukan jadi makin sakti, saudara jadi makin sabar. Nggak ada yang nguji. Ya lu gak pernah marah orang di hutan sendirian di gua. Waktu kamu di komunitas, itu tempat saudara kita mengasah. Betul saudara? Firman itu dipraktekkan di mana? Di komunitas saudara. Di tempat kerjamu, di keluargamu. Firman itu gak bisa dipraktekkan sendiri. Kita perlu orang lain untuk mempraktekkan firman. Makanya Tuhan perlu menciptakan manusia untuk dia bisa melepaskan kasihnya. Saudara ngerti itu? Tuhan harus menciptakan sesuatu yang segambar dan serupanya untuk Tuhan bisa lepaskan kasihnya dan cintanya saudara. Makanya saudara komunitas ini sangat penting. Saudara maaf saudara ada beberapa slide pakai bahasa Inggris. Bukan saya jago bahasa Inggris. Tapi karena anak-anak yang bikin. Jadi saudara komunitas itu apa saudara? Definisi komunitas yang gampang adalah begini. Komunitas itu adalah saudara sekelompok kecil orang yang berkumpul bersama. Dan mereka melakukan segala sesuatu dengan value atau nilai yang sama. Jadi sekelompok kecil orang yang punya cara hidup, yang punya cara berpikir, yang berkumpul bersama dengan satu nilai yang sama. Coba next. Nah, gereja berpikir komunitas kayak begini. Cool, di sini bukan cool. IRC, fire. Sadap, kebakaran terus. Kita kan berpikir kayak begini saudara.
Komunitas ya, wah pokoknya ngumpul-ngumpul di rumah. Terus genjreng-genjreng nyanyi dua lagu, lalu dengar firman, pakai icebreaker sedikit, pakai makan-makan gitu kan. Besok duren bro, penuh gitu kan saudara. Besok apa? Gorengan kosong. Tertawanya kayaknya sama di mana-mana ya. Oke. Ini saudara yang kita pikir tentang komunitas. Tapi hari ini next slide. Saya ingin membukakan kepada saudara apa yang sejarah catat tentang komunitas. Saya kaget saudara waktu saya ngerti ini. Salah satu pastoral kami, dia cerita tentang ini. Saya ini ngopi-ngopi khotbah orang saudara. Next. Ada yang tahu tentang Jacobins Club? Nggak ada ya. Saudara taunya Musa. Nggak apa-apa saudara, saya senang makanya di gereja. Saudara, Jacobins Club ini apa? Gambar yang saudara lihat, ini yang paling kanan. Ini adalah revolusi berdarah yang bahkan paling brutal, paling kejam yang pernah ada di sepanjang sejarah umat manusia. Itu terjadi tahun 1789 yang disebut tentang revolusi Prancis. Pada tahun ini saudara, masyarakat Prancis itu sedang hidup dalam sangat susah karena akibat perang. Dan Raja Louis ke-16 saudara, itu adalah Raja Louis yang kurang bijaksana karena mementingkan dirinya. Dan saudara, revolusi Prancis ini yang berhasil merubah negara Prancis dari negara monarki, negara yang senternya raja, menjadi negara yang berbeda. Dan saudara tahu bahwa revolusi ini bukan akibat berubahnya Prancis, tapi ini mengakibatkan merubahnya seluruh sistem tatanan pemerintahan di Eropa, bahkan mempunyai pengaruh ke dunia. Ini sangat terkenal dan ini mengubah banyak hal di dunia ini. Dan saudara tahu revolusi Prancis ini, itu dimulai dari sekelompok orang atau komunitas yang namanya The Jacobins Club. Komunitas ini saudara adalah komunitas yang didirikan oleh satu orang namanya Maximilien Robespierre. Waduh susah ngomongnya. Di mana saudara sekelompok orang ini punya pemikiran yang sama, nilai yang sama. Dan mereka berpikir bisa merubah negara itu menjadi lebih baik. Wow. Ternyata komunitas, saudara, dunia sejak mencatat bahwa komunitas bisa mengubah satu negara. Coba next slide. Ada yang tahu ini? Ini pendeta Oppo, khotbah kayak begini Nazi. Saudara, satu hari Lenin memuridkan 17 orang murid mahasiswa. Dan saudara tahu, 20 tahun kemudian, lewat 17 mahasiswa ini, satu negara namanya Uni Soviet direbut berubah jadi komunis. Dan 20 tahun kemudian, 2/3 dunia terpapar oleh paham komunis. Dan lewat Lenin ini, dari 17 muridnya lahir satu orang yang kita kenal, namanya Hitler di sini. Dan lewat Hitler ini dibantai jutaan orang Yahudi. Itu dimulai dari mana? Komunitas kecil. 17 orang. Saudara dengar ini biasa ya. Saya terpukul loh. Gereja sudah ada berapa puluh tahun. Saudara udah jadi orang Kristen berapa puluh tahun. Apa yang saudara sudah kerjakan? Saya berkata ini untuk saudara berenung dan berpikir. Kayaknya melototin, saya lanjut deh. Salah khotbah, saya dari pagi loh dipelototin terus Tuhan, tolong. Coba the next. Ada yang tahu De Junto? Nggak tahu tuh, puji nama Tuhan. Saya suka saudara baca Alkitab terus. Saudara De Junto ini adalah saudara tonggak sejarah berdirinya Amerika. Amerika bisa berubah, merdeka dari Inggris. Amerika, saudara, bisa berubah jadi negara adik kuasa. Itu karena
dari sebuah klub namanya The Junto. The Junto ini saudara adalah klub yang didirikan tahun 1727 oleh satu orang yang sangat terkenal di Philadelphia namanya Benjamin Franklin atau disebut bapaknya Amerika. Coba next. Saudara, The Junto itu apa? The Junto ini anggota Junto itu berasal dari berbagai pekerjaan dan latar belakang. Namun mereka semua memiliki semangat untuk bertanya dan keinginan untuk mengembangkan diri komunitas dan membantu orang lain. Ini yang dikatakan Benjamin Franklin. Jadi tiap minggu mereka berkumpul di satu tempat. Dan tiap berkumpul mereka mengajukan satu pertanyaan. Dan lewat pertanyaan-pertanyaan itu mereka pikirkan dan itu yang merubah Amerika. Jadi ternyata beda ya saudara ya. Gereja berpikir komunitas itu ngumpul-ngumpul tadi. Tapi sejarah menuliskan komunitas-komunitas itu mengubahkan dunia. Kayaknya butuh ayat. Yuk kita buka ayat firman Tuhan next. Ya Pak Pendeta itu kan orang dunia sekuler. Tapi saudara coba pikirkan. Mereka gak pakai roh kudusan loh. Gak pakai kuasa-kuasa Tuhan. Itu negara berubah loh saudara. Kita orang Kristen udah pakai Roh Kudus, pakai firman Tuhan, ada kuasa mujizat, kita bisa lakukan lebih besar. Nah, mukanya nggak ada yang percaya. Nggak apa-apa saudara. Tapi tahukah saudara, saudara hari ini bisa duduk di tempat ini, termasuk saya bisa berdiri di tempat ini. Karena cerita ini loh. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 ayat 42, ini cerita judul perikopnya cara hidup jemaat yang pertama. Ini komunitas Kristen pertama yang pernah ada di dunia yang lahir dari ketika Yesus memilih 12 murid. Dan lewat 12 murid ini terkumpul orang-orang. Dan firman Tuhan katakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dan dikatakan gini saudara, perhatikan. Dari tadi kata-katanya mereka terus, bukan saya. Mereka bertambah. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka, nggak ada ayatnya bilang. Dan saya, enggak. Artinya apa? Kebersamaan mereka itu selalu saudara harus mengerti gini loh. Saudara, kebersamaan itu yang akan membuat segala sesuatu tuh bisa berubah secara luar biasa. Amin saudara. Lalu the next slide. Dan dikatakan saudara tuh, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu kumpulan, saudara baca. Alkitab dalam Kisah Para Rasul terus berkata berkali-kali mereka. Artinya sekumpulan orang bersama-sama. Dikatakan mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Coba ada next slide. Bahkan saudara dalam Kejadian. Ibadah pertama dan kedua saya nggak sampaikan ini. Saudara tahu tentang Menara Babel? Di mana saudara tiba-tiba manusia saudara satu bahasanya. Mereka mau bangun satu gedung. Tuhan tuh sampai ngomong begini dan ia berfirman. Mereka ini satu bangsa. Dengan satu bahasa. Mereka together saudara. Dan satu bahasa, satu nilai dalam hidup mereka. Untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Perhatikan saudara. Tuhan sampai ngomong gini, mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat. Wow. Ternyata memang kalau ada sekelompok orang yang berkumpul punya nilai yang sama, melakukan perkara yang sama dengan nilai yang sama, itu akibatnya luar biasa. Makanya Tuhan harus mengacaukan bahasa mereka. Halo? Amin. Makanya soal ini penting nih. Kita perlu bersama-sama punya fellowship. Amin. Tapi harus ingat, gereja bukan klub arisan. Yang kerjanya cuma ngumpul-ngumpul. Banyak orang di gereja sukanya ngumpul. Gak salah sih. Ngumpul-ngumpul gitu, badminton, kalau bagian badminton rame. Bagian makan durian rame gitu kan. Bagian bahas firman, aduh ada aja kegiatan, entah kenapa bingung. Makanya jangan fellowship aja,
Tapi harus punya fellowship with relationship. Ngumpul tapi punya hubungan. Kenal satu sama lain. Karena waktu punya hubungan, hanya orang yang punya relationship bisa masuk dalam satu dimensi yang lebih dalam, namanya discipleship. Saudara gak akan pernah mau dimuridkan sampai kamu punya hubungan dengan orang-orang itu. Amin. Makanya saudara harus punya komunitas. Coba, gak usah angkat tangan. Siapa yang sudah join Fire? IRC Fire Community. Gak usah angkat tangan yang di depan loh. Ayo jujur, udah join apa belum? Kenapa gak mau? Gak punya waktu. Sibuk. Atau karena sudah berpikir gini, ya kayak tadi tuh. Cool itu ngapain sih? Cuman ngumpul-ngumpul genjreng-genjreng, gak jelas. Bahas-bahas firman kan cukup di gereja. Lebih daripada itu saudara. Sejarah menuliskan komunitas itu mengubahkan society saudara. Merubahkan tempat, merubahkan kota, merubahkan bangsa. Itu penting. Tapi saudara, jangan hanya kumpul-kumpul. Tapi belajar hidupi nilai yang saudara percayai. Amin. Coba the next. Value. Saudara, value adalah nilai atau keyakinan yang dipegang oleh kelompok atau individu. Dan saudara tahu, value yang saudara pegang itu menentukan cara saudara berinteraksi, bersikap, dan mengambil keputusan. Saudara tahu value gereja ini apa? Fire. F-nya apa? Fun. Saya aja tahu loh. Saya dengerin khotbah gembala saudara. Saya pengen tahu pertanyaan saya saudara. I-nya apa? Jangan yang di depan lah, tahu lah. Ayo I-nya. Oke. R-nya. E-nya. Kalau saudara masih belum tahu, saya udah berjemaat di sini. Berarti saudara gini, tahu aja kagak apalagi ngidupin. Halo. Dan kalau saudara sudah tahu, hidupin. Saya belajar saudara hidupin value nilai yang gereja kami ada. Karena kenapa? Karena value ini itu akan menentukan cara saudara bersikap. Cara saudara berinteraksi dan cara saudara ambil keputusan. Dan saudara dari value yang saudara hidupi terus menerus, coba next. Itu akan menjadi namanya belief system saudara. Belief system itu apa? Belief system adalah landasan keyakinan yang melatar belakangi seseorang bersikap dan perilaku. Tahukah saudara pikiran kita ini ada dua. Yang pertama adalah saudara pikiran, analisa, logika, dan hitungan itu biasa saudara mikir tiap hari. Tapi saudara ada yang kedua yaitu pikiran bawah sadar, self image dan belief system kita. Itulah saudara pikiran bawah sadar itu berperan dalam kehidupan 88% lebih banyak daripada pikiran logika saudara. Karena kenapa? Karena dari belief system saudara itu akan menentukan yang next namanya habit saudara. Membentuk kebiasaan. Saya makanya tadi pagi tanya, saudara ke gereja, nah ini kan jam 1. Saya mau tanya, siapa yang tadi pagi mandi? Gak usah angkat tangan. Ada yang Bapak Ibu mandi pagi-pagi baru bangun bergumul. Aduh Tuhan tolong, hari ini saya perlu tuntunan Tuhan, mandi apa enggak ya? Ada yang begitu? Saya rasa gak ada ya. Di kamar mandi yang dilakukan apa? Yang umum lah 2. Bersihkan badan, yang kedua gosok gigi. Ada yang tadi pagi perlu perwahyuan dari Tuhan untuk gosok gigi? Nggak ada ya. Kenapa? Karena gosok gigi sudah menjadi habit saudara. Adakah Bapak Ibu yang punya anak kecil umur 5-10 tahun? Kalau anak kecil umur 5-10 tahun ada gak yang nggak suka mandi? Ada kan, makanya mamanya jam 4 sore. Weh mandi! Udah sore nih. Pagi juga, mandi dong pagi cepetan nih. Lalu kalau pagi ibu-ibu senyum-senyum. Kita ngomong sama anak kita, jangan lupa gosok gigi, nah nanti bolong gigimu. Ya. Tapi kalau segede ling-ling, gitu kan. Pagi-pagi bilang ling, mandi, gosok gigi, udah gak lucu saudara. Ya, kalau sampai tiap hari mamahnya ling lihat orang tuanya harus ngomong seperti itu, something wrong.
Udah umur 30 tahun misalnya. Lu masih diingetin mandi. Lu masih diingetin sikat gigi. Betul saudara? Karena saudara tahu yang terakhir habit saudara. Itu akan membentuk karaktermu. Makanya saudara, kalau saudara bilang, gue mau udah marah gini bawaan orok. Gak bisa berubah. Bisa Pak, Bu. Kalau nilaimu berubah, belief systemmu berubah. Waktu belief systemmu berubah, kebiasaanmu berubah. Waktu kebiasaanmu berubah, karakter kita berubah. Nah ini saya akan sampaikan pelan-pelan nih. Saya bisa khotbah ini lama saudara. Saudara tahukah bahwa hari ini peperangan yang terjadi di dunia adalah peperangan ini. Sekarang negara udah sedikit perang pakai senjata. Dari perang senjata berubah ke perang namanya ekonomi. Tahu gak saudara di hari-hari terakhir ini peperangan di dunia yang paling hebat itu adalah peperangan nilai. Makanya saudara Pak McClendon bilang ini ada 3 tsunami yang akan melanda dunia. Tsunami yang pertama itu adalah tsunami sosial media. Saudara sadar gak tiap hari 2 jam tuh nge-scroll TikTok tuh. Itu membuat nilaimu berubah loh. Kita yang udah gede mungkin sadar nilai. Coba bayangkan saudara anak umur 5 tahun, saudara anak umur 10 tahun. Itu buka scroll TikTok terus saudara. Dia ketawa-tawa saudara. Lihat bagaimana saudara ya. Cowok cium cowok. Halo. Angkatan saya saudara. Buat kita tabu pria dengan pria, wanita dengan wanita. Betul gak Bapak Ibu? Tapi tahukah Bapak Ibu, anak-anak sekarang, mereka waktu ditanya tentang itu, mereka kan bilang ya Pak itu kan kebebasan hak asasi manusia. Mereka udah biasa nggak gini, lihat cowok, kita dulu lihat cowok cium cewek merinding. Mereka udah gak ada merindingnya saudara. Kenapa? Udah saking biasanya saudara. Dan saudara tahu, orang-orang di luar sana, mereka itu membagikan nilai itu secara masif dan terstruktur dan terencana saudara. Halo. Sementara waktu LGBT mulai gencar, gereja panik. Wah gereja lakukan apa? Gereja apa? Telat lu. Mereka udah tanam terstruktur. Saudara, aduh saya kasih contoh di pelan-pelan nih. Saya lihat di film diadikan. Saudara, salah satu yang Tuhan percayakan di bawah pembinaan saya itu ada anak muda. Ada seorang anak 12 tahun saudara. Itu suka cowok padahal dia cowok. Waktu ditanya kamu kenapa bisa suka cowok saudara? Kamu diajaran dari mana? Ternyata dari main game saudara. Dari main game itu saudara ada chat online. Dan mereka saudara bahkan masuk untuk peperangan nilai. Itu bukan di sosial media, bahkan di game-game saudara tahu. Dan mereka tanya saudara. Mereka mulai tahu gak dengan apa? Dengan begini loh. Kamu tahu dari mana emang pria tuh gak boleh suka sama pria? Dari pertanyaan itu mikir loh anak kita. Anak umur 10 tahun coba bayangkan. Emang kamu udah coba? Coba dulu. Kalau kamu udah coba memang kamu gak suka sama pria, gak apa-apa. Kamu boleh pilih. Di situ saudara nilainya udah turun. Ternyata memang untuk menyukai itu mau laki mau pria coba aja dulu. Nanti cintamu ini hatimu yang menentukan. Saudara ini value nih. Wah ini bahaya banget loh saudara. Bahkan itu merubah cara saudara cara saudara menghabiskan uang, merubah cara saudara belanja. Kayaknya melototin saya semua. Oke, saya pelan-pelan ya. Saya mau tanya nih, jujur. Sekarang saudara makan apa yang saudara suka, apa yang ojol online diskon. Diskon, betul. Bahkan makan kita sekarang bukan diatur oleh selera kita. Diatur oleh diskon. Cara belanja kita. Saudara tertawa tapi kita menertawakan diri kita loh. Bahkan cara kita belanja pun bukan karena apa yang kita butuh. Tapi apa? Diskon. Lalu kita bilang, sayang dong udah Aduh sama ternyata di mana-mana. Terima kasih buat kejujuran saudara.
Karena coba next 2 lagi. Skip 1 ayatnya, gak usah di ini. Karena begini saudara, value yang saudara miliki, value yang saudara hidupi, itu akan menjadi belief system. Belief system yang saudara terus percayai, saudara lakukan akan menjadi habit. Habit akan menjadi karakter. Dan soal ini yang penting. Waktu ini dilakukan bersama-sama together dalam sekelompok orang. Itu yang akan menciptakan namanya new culture. Kebudayaan yang baru. Saudara kayaknya dia tadi perlu contoh. Oke, saya lihat. Saudara, Singapura itu negara yang rapih. Betul? Hukum. Entah kenapa loh orang Indonesia yang kacau balau sampai ke Singapura ngantri. Meskipun di sini serobotan. Tapi begitu mendarat di Singapura ya. Saudara, ngantri loh. Kenapa? Karena lu kalau nggak ngantri, lu didenda. Tapi teman saya bilang di Malaysia, tapi bro itu orang Singapura kalau udah naik mobil keluar perbatasan Singapura masuk Malaysia, wow amburadul katanya. Kenapa? Hukumnya ndak ada. Kenapa? Culture saudara. Kenapa saudara tadi itu, orang-orang yang tadi itu saudara bisa merubah sampai satu kota satu bangsa? Karena ini. Value yang mereka hidupi, value yang mereka hidupi, mereka tahu. Mereka bukan cuma jadikan value, jadi belief system. Saudara saya mau tanya, saudara tiap hari kan dengar khotbah yang sama di sini. Saudara jadikan itu value, saudara percaya apa enggak? Sorry ya, saya nggak ada titipan dari Kang Riza nih. Yang gembala saudara ngomong nih tiap minggu. Saudara percaya nggak itu value yang saudara gereja ini? Saya tuh bilang saudara, kalau saya dipercaya memberkati komunitas, saya selalu bilang gini. Kamu tahu gereja yang paling keren di Indonesia apa? Saya bilang, itu gereja saya. Orang sombong kali ini orang. Tapi itu saya bilang, kamu tahu gereja kedua yang paling keren di dunia? Ya gereja kamu ada, artinya apa? Gak ada gereja keren. Gereja keren itu apa? Gereja ya di mana lu ada ini ya gereja paling keren itu. Gereja punya warisan sendiri. Tiap gereja punya value, masalahnya begini. Kamu percaya apa? Nah, itu aja. Kamu percaya gak yang ngomong Kang Riza tiap minggu di tempat ini? Kamu jadikan value gak dalam hidupmu? Kenapa? Karena kalau bayangkan saudara, value yang terus ditabur. Itu jadi belief system, jadi habit, jadi karakter. Itu akan menjadi sebuah culture baru di Sawangan ini yang akan merubahkan tempat ini saudara. Saudara perlu merubah culture saudara. Saudara tahu kalau tiap negara itu saudara, waktu dia memenangkan peperangan dengan gereja lain, yang dihancurkan itu apa? Culture-nya pertama kali. Misalnya negara A menjajah negara B, yang dihancurkan culture. Pertama kali mereka hancurkan rumah ibadah. Karena kepercayaan waktu mereka hancur, identitas mereka hancur. Mereka hancurkan saudara tempat-tempat bersejarah saudara. Kenapa? Karena masa lalu sejarah mereka waktu itu hancur. Culture-nya hancur. Waktu culture hancur saudara, kebudayaan yang lama hancur. Masuk kebudayaan yang baru. Itu artinya apa? Berhasil dikuasai. Makanya iblis, ini peperangan saudara. Iblis tuh merubah. Sorry ya saudara ya. Iblis tuh gak takut saudara ke gereja. Nyanyilah sejengking-jengkingnya saudara. Nyanyilah, nangislah sejengking-jengkingnya. Kalau kamu tidak percaya akan value firman Tuhan, kamu gak lakukan itu. Gak akan mengubah hidupmu. Makanya berapa banyak orang ke gereja nangis-nangis hari Minggu gitu kan di jamaah Tuhan. Tumpang-tumpang tangan, seger ya. Aduh bebas. Rasanya plong, beban terangkat 100%. Hari Senin mulai bebannya 20 kilo. Hari Selasa nambah 20 kilo. Gitu kan. Hari Kamis mulai ada bongkok, jalannya udah 50 kilo. Sabtu, Minggu, aduh Sabtu udah paling berat gitu kan. Minggu datang apa? Keleper-keleper dikit lagi didoain lagi, enteng lagi. Terus begitu saudara. Saya selesai jam berapa nih? Coba next. Oleh karena itu dengar saudara. Kenapa saudara perlu together? Kenapa saudara perlu komunitas? Karena ini. Di komunitas itu saudara berbagi hidup. Saudara berbagi value. Amin. Supaya apa? Supaya waktu saudara sharing life, saudara bisa jalan bersama-sama. Coba tanyakan sama dirimu jujur. Saudara punya teman gak yang bisa jalan sama-sama?
Kalau saudara jatuh, saudara yakin punya tempat yang aman, saudara ke situ. Jujur tanya sama dirimu. Kalau saudara lemah, saudara punya gak tempat di mana saudara bisa gini, bro, gua lemah please dong doain gua. Saya meskipun hamba Tuhan, tim pastoral, saudara, saya punya tempat. Di mana kalau istri saya sakit, saya bilang, wah istri saya sakit nih, tolong doain dong. Dan tempat tumbuh bersama, saudara. Jangan malu kalau hari ini saudara melakukan kesalahan. Semua orang bikin salah. Tapi malulah kalau 10 tahun dari hari ini saudara tetap lakukan kesalahan yang sama. Artinya saudara gak growing, gak bertumbuh. Kalau saudara sudah 10 tahun di gereja ini. Kamu ngerokok tetap ngerokok. Kamu marah tetap marah. Gak ada yang berubah. Artinya gini, kamu gak bertumbuh. Kamu jemaat gereja yang setia, tapi gak bertumbuh. Kamu tetap udah 10 tahun bikin catatan pajak tetap 2. Kamu gak belajar gak belajar hidup lebih kudus. Udah 10 tahun di gereja, dari dulu selingkuh, sekarang tetap selingkuh. Something wrong, ada yang salah loh saudara. Ngapain jago firman tapi kamu gak jago handle kehidupan kamu. Istri, wah doanya luar biasa, setan ditengking kabur, suami di rumah juga ditengkingin. Kenapa? Kekristenan itu gini, kekristenan bukan agama, kekristenan perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Kamu perlu bertumbuh saudara, dan bertumbuh gak bisa sendirian, bertumbuh perlu komunitas. Makanya next, satu kali lagi. Wah tadi waktu saya ngomong di belakang sama Bang Victor bagus banget. Saya gak kekurangan waktu untuk menjelaskan bagaimana prakteknya. Tapi sebetulnya ini saudara. Saudara kenapa saudara perlu komunitas? Waktu saudara mulai komunitas, saudara diterima, terbuka, hidup saudara berubah. Saudara, kekristenan itu bukan hanya hidupmu berubah. Tapi kita berubah untuk merubah orang lain. Kita diberkati untuk jadi berkat orang lain. Oleh karena itu saudara, goal dari komunitas itu sebenarnya bukan berubah. Tapi inilah, saudara menemukan tujuan hidupmu. Saudara mengikuti tujuan hidupmu. Saudara bahkan sampai garis akhir calling. Artinya apa? Saudara pernah berpikir gak kenapa saudara di pekerjaanmu sekarang? Kenapa Tuhan jadikan engkau bisnismen? Kenapa Tuhan jadikan engkau di dunia politik? Kenapa Tuhan jadikan engkau seorang guru? Untuk apa? Mundur satu langkah, mundur satu slide coba. Karena ini saudara amanat agung saudara. Mundur satu slide. Wah belum. Mundur satu slide. Nah oke. Firman Tuhan itu, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan gak bilang muridkan gereja bro sis. Tapi Tuhan bilang ini, muridkan bangsa. Artinya saudara, dimanapun saudara berada, saudara muridkan orang-orang. Kalau saudara hari ini jadi bos di toko, muridkan pegawaimu. Memuridkan itu apa? Gampang tadi saudara. Sharing life, sharing value. Itu aja 2. Sharing hidupmu. Amin saudara. Jalan sama mereka saudara. Itu. Makanya tadi di ibadah pertama saya gak bisa sampaikan. Saudara, ada salah satu anak rohani kami. Itu baru pulang dari negara yang hijau saudara. Dan di negara hijau yang tidak mungkin bertobat, saudara, hari ini sedang dilawat Tuhan secara luar biasa. Banyak orang lagi cari Alkitab di negara itu. Dan saudara, yang buat saya terhantam. Mereka bilang begini saudara. Saya baru tahu, dia bilang, ada firman sebagus ini. Saya baru tahu ada Tuhan sebagus ini. Perkataan terakhir mereka membuat saya nangis, dia bilang gini. Kenapa kalian orang Kristen sembunyikan firman ini dari kami? Kenapa kalian sembunyikan Yesus ini dari kami? Kenapa kalian orang Kristen gak bagikan ini sama aku? Wah, itu seperti saya dihantam, saudara. Saudara ngapain duduk di tempat ini tiap minggu, ngapain? Sementara orang di luar, saya dengar itu saya seperti digamparin, saudara. Iya ya, coba
jujur sama dirimu. Kapan terakhir kali kamu cerita Yesus sama orang? Gak usah bukan kristenisasi, cerita kebaikan Tuhan deh sama orang. Kapan terakhir kali? Ayo jujur. Mungkin ada yang baru kemarin ada. Tapi banyak ini saya yakin. Gak semua. Saudara artinya apa? Saudara kenapa saudara perlu komunitas? Saudara menghidupi nilai yang sama. Saudara bertumbuh bersama supaya apa? Saudara dengar. Akan tiba waktunya di masa-masa yang sulit. Orang akan cari saudara. Kok kamu bisa ya? Masalahnya sama. Sukacitanya beda. Masalah kamu lebih besar. Tapi kok kamu tetap pesimis? Kok kamu gak stres? Itulah waktunya. Kamu bagikan value yang kamu pegang buat orang-orang di luar sana. Mulai dari hal yang kecil di kantormu kah, ke tetanggamu kah, ke pegawaimu kah. Apa yang pembantumu kenal tentang engkau? Wah itu masih tuan dan nyonya, aduh pendekar. Pantesan ke gereja, setan aja minder sama dia. Saudara kenapa saya bagikan ini? Hari ini saya pengen menaruh satu nilai sama saudara. Pertanyaan saya akan tutup dengan ini. Sudahkah engkau punya komunitas? Di tempat ini ada IRC Fire Cell. Di gereja kami saya selalu bilang ini. Komunitas kami belum sempurna. Saya selalu bilang ke anak-anak rohani saya. Kalau kamu nemukan gereja yang sempurna. Kamu menemukan komunitas yang sempurna, cepat-cepat pergi lu dari sana. Kenapa? Karena lu gak bakal bertumbuh, udah sempurna mau apa lagi? Lewat ketidaksempurnaan temanmu yang suka nusuk, kita bertumbuh. Lewat saudara dicipoain, belajar mengampuni. Kayaknya mukanya gak suka. Pengennya kan yang baik-baik gitu kan saudara. Dari tempat ini, saudara pulang dari tempat ini, cari komunitas. Di tempat ini ada IRC Fire Cell. Gabung di sana. Saudara gak bisa sendirian. Saudara perlu teman, perlu tempat untuk tumbuh bersama. Amin. Mari tundukkan kepala. Tuhan kami bersyukur, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Hamba-Mu terbatas oleh perkataan, hamba-Mu terbatas oleh waktu, dan biar firman-Mu yang sangat sederhana ini, itu Engkau taruh di hati kami. Mari kita bangkit berdiri yuk saudara. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa biar dari tempat ini akan muncul komunitas-komunitas yang akan merubahkan kota dan bangsa ini Tuhan. Jikalau Engkau tempatkan kami hari ini, kami tahu itu bukan sebuah kebetulan di dunia bisnis, dunia pendidikan, dunia pemerintahan, apapun itu. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk mau memuridkan bangsa ini, menyelesaikan amanat agung kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah. Mari saudara keangkat kedua tanganmu, dan saat ini pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus beserta dengan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.